Sudah tahu ya, kerajaan Islam pertama di Jawa itu namanya Demak. Demak itu bukan kerajaan pertama yang ada di Jawa. Dia dulu ada namanya Majapahit. Majapahit runtuh pada tahun 1478. Kemudian Demak naik. Ketika Majapahit runtuh, Demak naik. Jadilah Demak itu kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Nah, tokoh di Pulau Jawa itu ada namanya Wali Songo, yaitu 9 wali yang nanti akan kita jelaskan lagi lebih lanjut, tidak pada bab ini ya. Dah, kemudian ketika kita tinggalkan dulu Pulau Jawa, kita masuk ke poin ketiga, yaitu di Pulau Sulawesi. Nah, kerajaan Islam di Sulawesi ini ada banyak ya. Yang pertama ada Luwu, ada Bone, ada Sopeng, ada Wajo, dan ada Gua Talo. Tapi yang banyak sekali yang banyak disebut-sebut sebagai perkembangan Islamnya itu lebih pesat, yaitu di bawah kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo sendiri itu sangat berperan penting dalam sejarah daerah, nasional, bahkan internasional. Kenapa ya, Miss? Kerajaan Gua Talo itu sangat berpengaruh dalam sejarah daerah. Nah, itu karena dia letak ibu kotanya itu strategis. Nama ibu kotanya itu adalah Somba Opu. Sehingga peran penting dalam perdagangan lokal dan internasional itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian puncak kejayaan Gua Talo itu adalah saat dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Pernah dengar kan Sultan Hasanuddin? Nah, Sultan Hasanuddin inilah yang memimpin Gua Talo sehingga dia sampai di puncak kejayaannya. Dan Islam berkembang dengan pesat pada saat itu pada sekitar tahun 1653 sampai 1669. Nah, ketika tahun 1653 sampai 1659, Belanda berusaha keras untuk dapat menguasai Gua Talo. Namun Sultan Hasanuddin ini tidak tinggal diam. Dia melawan dengan sengit, melakukan perlawanan sengit sehingga Gua Talo bisa menang. Ketika Belanda menghalangi pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku, dengan tegas Sultan Hasanuddin bilang, laut ini tuh punya Allah dan semua bebas menggunakannya. Tidak ada batasan-batasan seperti itu. Karena ketegasan itulah Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin dengan ayam jantan dari timur. Apa julukannya? Ayam jantan dari timur. Iya, dalam bidang perdagangan, kerajaan Gua Talo menjalin hubungan baik dengan raja-raja lain seperti dari kerajaan Mataram, dari kerajaan Maluku, dan kerajaan Malaka. Hubungan luar negeri juga sangat baik, terutama dengan Arab. Nah, karena dia Islam tadi ya, ada hubungannya juga dengan Arab. Bahkan kerajaan Gua Talo juga membina hubungan baik dengan Spanyol dan Portugis, walaupun memeluk agama yang berbeda. Nah, jadi Sultan Hasanuddin ini luar biasa dia menangani kerajaan Gua Talo ini sehingga di bawah kepemimpinannya itu jadi hal yang memang diingat sampai sekarang, baik dalam daerah mereka sendiri yaitu di Sulawesi maupun nasional. Orang Indonesia kita, bahkan di Aceh kita tahu sejarahnya, bahkan sampai internasional, karena memang sepak terjangnya itu sampai ke internasional. Dia sampai ke Arab, sampai ke Spanyol dan Portugis pada saat itu. Nah, kita sebagai pemuda-pemuda Indonesia ini harus memiliki semangat seperti Sultan Hasanuddin. Kalau memiliki kemampuan, ayo tingkatkan, ayo kita buktikan bahwa kita sebagai anak muda juga bisa melakukan hal-hal yang baik bagi bangsa ini, sehingga nanti jika ada yang mengenal kita, orang yang mengenal kita itu akan tahu bahwa kita ini mengenal kita dari hal-hal baik yang kita miliki, bukan dari hal-hal buruk ya. Hati-hati. Oke ya.